sama perkara Nepos yang di Medan seperti apa? sama Nepos ya. Jadi gini ya guys, ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi dugaan Nepos itu Markus itu kuat banget. Kenapa? Karena dia malah mengetahui progres yang terjadi di Kejaksaan Medan. Ya. Jadi dia lucu, dia tahu bahwa ada pergantian jaksa yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan. Sementara ya logikanya jika dia bukan Markus itu nggak bisa diketahui. Ya pergantian jaksa itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, betul? Ya. Jadi dugaannya adoptif, dugaan ya ini ya bahwa mereka ini mengkondisikan jaksa adalah saudara dari Justiper, dari Bokir. Luar biasa kan? Jadi mereka mengkondisikan hingga ke titik itu. Jadi apa sebutannya Markus ya? Nepos, Nebrus, Nedol itu sampaikan ke kamu. Kamu Markusnya gagal total di Medan. Ya sayang ya. Jadi gini, dari Kejaksaan Agung mereka mencium ada gelagat yang tidak benar karena kejaksaan ini ingin benar-benar tegak lurus. Ya, tidak ada yang bisa dikondisikan. Ternyata ada usaha dugaannya pengkondisian bahwa jaksanya menggunakan saudara dari Bokir, Justiper. Ya, ternyata ada instruksi bahwa memang harus diganti biar supaya kejaksaan juga netral dan tegak lurus. Ya, saudara Bokir, saudara Justiper adalah benar-benar Justiper. Ya, dia membeli produk dari Thailand, dari Bangkok yang positif mengandung merkuroi, dia bawa melalui bandara Kuala Namu Medan dan disita ratusan di Bea Cukai Kuala Namu. Ya, jadi mau ngelak kemana lagi? Kasihan juga kejaksaannya nanti dibully sama netizen, dibully sama masyarakat Indonesia yang cerdas, yang smart. Oh ya, untuk yang kasusnya Suneo ya, ini kasusnya kan salah satu barang buktinya DNA salmon. DNA salmon tuh barangnya sama seperti glowing booster cell-nya DRG. Jadi kita lihat bagaimana kinerja Polda Metro Jaya, Dirkrimsus menangani ini. Ya, karena ini adalah barang yang sama. DNA salmon di rumah saja itu di-labeling oleh saudara DRL, ya dari Ripe Skin di-labeling. Sedangkan yang dari DRG itu adalah glowing skin booster yang juga di-labeling. Jadi kasusnya sebenarnya sama. Dan alhamdulillah pelaporannya Doktif sudah naik sidik. Dan Doktif yakin pelaporannya DRG juga akan naik sidik. Seperti itu. Dok, tapi untuk Statusnya ya itu nggak jelas sampai sekarang. Seperti itu. Makanya Doktif juga ayo dong buruan P19-nya kok nggak diungkapin sama si Pak Anus. Cuman diapin beritanya kalau sudah masuk kan P19. Kan ditolak, kenapa nggak tersiar di media? Ayo cumi-cumi coba Doktif mau tanya gimana itu beritanya kok nggak diapin sama si Anus. Ditanyakan dong apakah betul pada saat masuk ke kejaksaan P19 harusnya cumi-cumi juga menanyakan itu ya. Jadi jangan cuman di-up-nya seolah-olah udah masuk, seolah-olah naik dilempar sama kejaksaan P19 ya. Jadi juga penyidik juga hati-hati ya, dari Polres Medan, yuk tegak lurus kalian kinerjanya. Ini dipantau loh oleh masyarakat Indonesia, dipantau, dan Dokter nggak akan bisa diam. Apalagi jika ada dugaan kriminalisasi ketidakadilan di sini. Oh, gimana? Hah? Yang jelas kalau memang ada seperti itu, ada dugaan, yang jelas Doktif pasti akan buka laporan, intinya seperti itu. Oh ini satu lagi nih sebelum nanti nih, Doktif ini lagi habis peeling ya, kemarin kan habis dari Madif nih, ya kan nanti kan pasti akan di ini kan digoreng. Tuh mukanya begini, ini habis peeling sayang. Coba kalau kalian ketemu sama Doktif 3 hari lagi udah glowing. Nah, jadi coba kalian tanya ke SS kenapa? Oh ya kan kena azab gitu kan gorengannya. Doktif kena azab. Ini 3 hari lagi kalian pikir Doktif udah kinclong ya. Dan kalian harusnya tanyakan ke ular ya dan pemujanya ya, kok ular ke SS sudah Doktif ya. Itu kok selalu pakai masker setiap kesini? Ya kenapa? Lagi flu kali. Enggak selalu ada. Jadi gini ya, kamu kan menjual skincare. Ya, kamu harus pede dong dengan kondisi kulit kamu, gitu. Ya kan? Pede. Ayo, lepas masker kamu, tampilkan kulit kamu dengan kamera wartawan yang sebegini nih, gitu. Gak usah takut, ya. Ya kan, kamu kan bilangnya mulus yang menjual skincare kamu, padahal kan dugaannya kamu gak pernah pakai skincare kamu sendiri, ya kan? Pakai skincare brand yang ternama, ya kan? Tapi kamu menjual itu, tapi pada saat bertemu dengan wartawan tanpa filter, kamu tutup gunakan masker. Itu adalah bentuk penipuan publik. Ya? Oke, jadi buat masyarakat be smart. Nah ini wartawan-wartawan di sini melihat secara langsung wajahnya SS loh.
cuman mereka nggak mau ngomong. Kenapa? Karena jurnalis itu harus netral. Ya cumi-cumi juga harus netral ya. Ya, jadi semua harus netral. Wartawan itu jurnalis harus netral, nggak boleh berpihak ke satu sisi. Dok, berarti Setuju. kabar soal TSK yang di Medan seperti apa? Nggak jelas. Jadi gini bang, teman-teman. Jadi coba saya tambahin dari informasi dari dari Doktif bahwa untuk terkait dengan perkara di Medan itu kita tutup P19 karena ada beberapa rekomendasi yang sepengetahuan kami gitu ya, informasi yang tidak dijalankan oleh tim penyidik Polrestabes Medan. Ada apa dengan penyidik Polres Sehingga itu menjadi pertanyaan, kenapa kok dengan ada beberapa tahap yang dilewati kok beliau ditetapkan sebagai tersangka? Nah, makanya dari begitu dimasukkan ke dalam ke pengadilan, kejaksaan itu dikembalikan berkas itu karena dianggap kurang lengkap, belum lengkap, sehingga tim penyidik Polrestabes Medan ini harus melakukan tahap-tahap yang sudah direkomendasikan untuk bisa menetapkan Doktif ini sebagai tersangka. Kenapa kok bisa tiba-tiba langsung dilanjutkan begitu, tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, kembali ke masyarakat ya, kalian tahu ada apa sebenarnya. Jadi dugaan ada apa-apa di Polres Medan dugaannya. Nah itu Dokter pikirkan ke arah situ. Ya mungkin ya Nepus atau Markus agak kenceng juga ya gitu ya. Doktif dikait-kaitin sama laporan Heni Sagara seperti apa Doktif? Nah, jadi begini, saya coba ambil ini aja ya. Jadi terkait dengan laporan Heni Sagara itu Ibu Doktif ini tidak pernah dilaporkan sebagai terlapor dalam perkara yang dilaporkan oleh Heni Sagara. Itu yang jelas. Yang jelas itu memang berita yang ada di luar ini digoreng segala macam lah atau apa, Ibu Doktif ini dibilang sebagai terlapor. Itu enggak, itu salah semua. Makanya saya bilang tolonglah pada masyarakat netizen. Saya nggak tahu ini berita yang dilemparkan oleh para buzzer dari pihak sana pun saya nggak tahu. Dugaan saya seperti itu. Ini permainan kata-kata yang dibungkus sedemikian rupa untuk menjatuhkan Doktif. Padahal dalam laporan LP yang di Polda Jabar itu tidak ada sangkut pautnya dengan tidak pernah dipanggil, disurati. Baik. Itu aja. Dan satu lagi saya mau tambahan kepada rekan dari kuasa hukum SS dan juga RG. Satu kuasa hukum sekarang ya. Mereka satu kuasa hukum sekarang, satu payung kuasa hukum. Terkait dengan laporan kita, laporan Doktif yang ada di Polres Jakarta Timur, tolong sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, yang menghormati hukum, tolong datang. Penuhi panggilan tim penyidik di Polres Jakarta Timur, baik itu RG, saudari RG sebagai saksi dan saudara SS sebagai terlapor dan beberapa anggota timnya yang kita laporkan juga terkait kejadian persekusi, pencemaran nama baik, fitnah, dan ada kejadian tindakan asusila yang terjadi di Jakarta Timur. Kami mohon datang ke Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangan yang selama ini saudari RG tidak pernah datang, padahal statusnya hanya saksi. Itu lucu buat kami, saksi loh, udah ketakutan, bukan terlapor. Nah, ini menjadi suatu yang agak lucu buat kami. Itu aja. Yang jelas, insya Allah berdasarkan informasi dari pihak penyidik terhadap laporan kita yang di Jakarta Timur, beliau sudah dikirimkan untuk saudara SS, sudah dikirimkan surat undangan kembali. Jadi minggu saya depan mohon untuk datang. Jadi itu minggu depan ada panggilan untuk SS di Jakarta Timur, silakan datang. Kalau tidak datang, ya jangan kaget tiba-tiba naik sidik dan dijemput paksa. Ya jangan kaget. Ya. Terima kasih Dok. Ini satu lagi tinggal. Tadi di dalam berapa pertanyaan dan seputar apa aja? Jadi gini ya, lucu. Ya, Dokter bilang bahwa jadi Dokter kan punya bukti-bukti ada penyebaran data pribadi Dokter ya. Tapi pada saat pemeriksaan awal itu si SS ini menolak, tidak pernah. Tapi kan Dokter punya data buktinya semua. Tapi boleh turun Tik? Ya. Jadi pada saat Dokter tunjukkan bukti bahwa memang dia menyebarkan ini, barulah dia mengakui iya Pak. Nah, kalian di situ bisa pikirkan
penyidik aja di prank sama SS. Ini di prank guys, penyidik aja di prank. Seandainya Doktif tuh nggak punya bukti itu, mungkin penyidik akan percaya aja. Tapi Doktif punya semua buktinya. Jadi Doktif tunjukin buktinya ini loh Pak, ini oh iya ternyata emang berbohong si SS ini, bahwa memang dia ada jelas banget di situ menyebarkan datanya. Bukti apa sih dokter itu? Bukti apa tuh? Bukti bro, ya macam-macam banyak. Video Ada chat, screenshot semua. berapa pertanyaan tadi? Tadi kita tambahan ya cuma Cuman dua, hanya ya, dua, hanya tambahan dua, aja, dua, dua atau tiga tambahan. pertanyaan tambahan hanya untuk melengkapi saja. Dan kita Karena- juga sekalian menyampaikan memberikan bukti-bukti yang terbaru. Terbaru. Karena dari pihak penyidik meminta ada bukti yang Tambahan. lain tambahan ya kita serahkan hari ini. yang sebenarnya malah memperberat ya. Betul. Jadi awalnya Malah sebenarnya- membuka tabir Tabir ya. Jadi ya udahlah yuk jujur aja nanti kalau dipanggil ke sini atau dipanggil ke Jakarta Timur kan pada saat persekusi dengan jelas dan lantang banget kamu mengatakan Doktif pemeras dibayar oleh pensupport Mercury terbesar di Indonesia. Ayo yuk hadepin penyidik yuk ungkapkan itu semua ya dengan bukti-buktinya. Ya kalau emang Doktif pemeras ada buktinya, jika memang Doktif dibayar oleh pensupport Mercury terbesar di Indonesia buktinya. Sampai detik ini Doktif tidak tahu. Dan seandainya kamu tahu siapa orangnya, silahkan dilaporkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang melindungi pemasok Mercury ke Indonesia. Wajib untuk masuk. Ya, nggak ada. Itu merusakkan kulit masyarakat Indonesia. Wajib untuk masuk ya. Oke?